Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh senang sekali hari ini kita masih bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang dalam kuasa-Nya berkenan untuk mengasihi kami. Dalam senang maupun dalam susah kami, dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang membutuhkan banyak perjuangan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami semakin mengenal Tuhan dan bahkan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Zakaria pasal 2. Zakaria pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang-orang buangan dipanggil pulang. Ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh bersyukur, berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjuang dalam melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab dalam Perjanjian Lama, terutama nabi-nabi, kita melihat bahwa bangsa Israel ini hidupnya dinamis. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dan memang ada bangsa-bangsa yang lain yang disebut, tetapi tidak terlalu banyak kisahnya mereka disebutkan dalam Alkitab. Ya paling yang kisah yang disebutkan adalah mereka punya hubungan dengan Israel, biasanya juga hubungan yang ya perang, penindasan dan lain-lain. Walaupun di tengah perang, penindasan dan lain-lain juga ada kerukunan yang diwujudkan. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan hanya mengasihi bangsa Israel? Apakah Tuhan hanya fokus kepada bangsa Israel? Nah, ini yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah, di bacaan yang tadi kita baca ini sebenarnya ada kaitan dengan bacaan yang waktu saya lupa kapan itu membahas tentang Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menghukum atau mengingatkan Israel, tapi mereka kebanyakan menggunakan kekuasaannya dengan berlebihan. Jadi akhirnya misalnya dituduh sampai apa, mereka malah melebih-lebihkan kekuasaannya. Nah, pada hari ini kita belajar bahwa sungguh loh, ketika Tuhan melihat itu, Tuhan tidak berdiam diri dan Tuhan menolong bangsa Israel dari orang-orang yang tadinya Tuhan pakai menjadi semena-mena sekarangnya. Nah, tapi ada satu hal yang unik yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah di ayat yang ke-11. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Ini adalah hal yang unik. Kenapa? Karena biasanya bangsa-bangsa itu kan tercerai-berai, bangsa-bangsa itu berperang satu sama lain. Mereka menyembah berhala-berhala, menyembah Baal-Baal, tapi pada waktunya Tuhan akan membuat bangsa-bangsa itu menjadi umat Tuhan. Nah, apa artinya ketika bangsa-bangsa menjadi umat Tuhan? Ketika bangsa-bangsa menjadi umat Tuhan, berarti ada kedamaian di dalamnya, dan kerajaan Tuhan berarti hadir di dunia ini. Ketika ada kedamaian di antara bangsa-bangsa, ketika tidak ada iri hati, tidak ada ingin menang sendiri, tidak ada
tidak ada ingin menguntungkan diri sendiri, maka kita bisa merasakan kerajaan Tuhan di antara semua bangsa. Nah, ini adalah salah satu yang juga dibahas di situ. Jadi bukan hanya penghukuman kepada ini itu, bukan hanya penderitaan dalam ini itu, tapi pada waktunya semua begitu banyak bangsa-bangsa akan berkumpul, bergabung, dan pada waktu itu mereka akan menjadi umat Tuhan. Nah, kita punya pengharapan sekaligus tugas, yaitu ketika sekarang ini dunia penuh kerusuhan dan ada lagunya di Gedung Jemaat dan lain-lain, dunia penuh kerusuhan, ada pengharapan bahwa pada waktunya nanti semuanya akan menjadi damai. Itu pengharapan, tapi tugasnya adalah ketika ada kerusuhan, maka kita tidak boleh menjadi orang yang membawa kerusuhan, tetapi kita diingatkan bahwa bangsa-bangsa itu menjadi umat Tuhan yang hidupnya mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang pertama, keunikan yang pertama. Lalu keunikan yang kedua yaitu adalah berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Ini menjadi pengharapan yang luar biasa karena saat itu Zakaria itu adalah nabi yang terlibat dalam peristiwa pembuangan ke Babel. Tetapi kemudian dia dibawa, maaf ini ada suara motor, dia dibawa oleh neneknya kembali ke Yerusalem karena memang kala itu memang ada orang-orang yang boleh pulang ke Yerusalem dan Zakaria adalah salah satunya. Nah, di sana dia mengajak saudara-saudaranya, rekan-rekannya yang masih di tempat pembuangan itu untuk pulang karena akan ada penderitaan di tempat pembuangan itu. Jadi mereka diajak pulang untuk kembali ke rumah. Nah, ini pengharapan yang luar biasa. Mereka sudah dipersiapkan untuk pulang, diajak untuk pulang. Dan kalau sudah sampai di sana, mereka disuruh berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang artinya adalah perjuanganmu saat ini akan diteruskan atau bersama-sama dengan Tuhan, bahwa kamu berjuang menderita sudah cukup lama. Nah, ayo sekarang sama Tuhan menderita, berjuang dengan lebih baik lagi. Tapi ada pengharapan di sana dan ada penghiburan di ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku akan datang dan diam di tengah-tengahmu. Jadi ini adalah ajakan bagi bangsa Israel untuk pulang kembali ke pelukan Tuhan, dan di dalam pelukan Tuhan ini berdiam dirilah. Ini adalah pengharapan yang luar biasa bagi kita yang bisa kita renungkan saat ini. Ada dua. Yang pertama adalah Tuhan itu membuat pengharapan bahwa kedamaian di antara bangsa-bangsa ini harusnya ada, karena nanti semua bangsa akan menjadi umat Tuhan yang artinya dapat hidup dalam suasana kerajaan Allah. Nah, hari-hari ini sangat gentar dengan yang namanya diskriminasi, baik diskriminasi ras, gender, agama dan lain-lain, sangat gencar lagi kalau Bapak Ibu mengikuti berita. Nah, apapun ras, suku, golongannya Bapak Ibu ataupun saudara-saudara kita di luar sana, pada waktunya Tuhan itu akan mengumpulkan kita sebagai umatnya. Nah, kita punya tugas untuk mengadakan hal itu juga, mengusahakan hal itu. Jadi stop diskriminasi, stop merendahkan orang lain, apapun golongannya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun gendernya, stop. Nah, itu yang pertama. Lalu karena Tuhan aja loh nggak beda-bedain. Lalu yang kedua, kita diingatkan untuk kembali kepada pelukan Tuhan dan berdiam diri di dalam pelukan Tuhan, yang artinya adalah kadang kita berjuang sekeras-kerasnya tapi kita berjalan sendirian, kita berusaha memulihkan diri kita berusaha bangkit dari penderitaan kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu adalah tempat kembali untuk pulang, dan Tuhan memeluk kita dan kita bisa berdiam diri di dalam Tuhan. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, penderitaan apapun, mari kita kembali ke dalam pelukan Tuhan dan berdiam diri dalam naungan Tuhan, karena kita berjuang sendirian itu akan terlalu menyakitkan, akan terlalu susah. Lebih baik kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa kami semua adalah umat-Mu, siapapun kami, dimanapun kami berada, apapun yang membedakan kami adalah umat Tuhan, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menikmati dan mengupayakan kedamaian di bumi ini. Dan kami percaya bahwa ketika kami letih, ketika semuanya terlihat berat, kami punya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang begitu baik,
yang memeluk kami dan berjuang bersama kami dan tidak berdiam diri ketika kami mengalami hal-hal yang harus kami hadapi. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimanapun berada, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi Bapak Ibu saat ini, tetap semangat, jangan kehilangan sukacita. Ingat bahwa Tuhan itu adalah tempat Bapak Ibu untuk pulang, bukan yang gimana ya, tapi benar-benar kalau capek ya ada Tuhan kok, dan nggak usah nungguin capek, tapi berjalan bersama Tuhan pasti lebih baik. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa.